khusus tentang iblis. Dan ini jarang sekali kita pelajari. Di hari ini ada pertanyaan yang penting bagi kita. Apakah Tuhan Yesus itu pernah kumpul dengan iblis, atau pernah mengajari iblis, ataukah justru Yesus itu melarang atau mengusir iblis itu dari hadapannya? Saudaraku sekalian, ada 4 pelajaran yang penting mengenai hal ini, bahwa Tuhan Yesus itu dalam pelayanannya di dunia ini yang perlu kita perhatikan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 18 sampai dengan ayat 19, saya bacakan mulai ayat 17 sampai ayat 20 supaya lebih jelas. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku sekalian, bahwa yang pertama, pelajaran yang pertama yang kita dapatkan dalam firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus melihat iblis jatuh seperti kilat. Ya, dalam firman ini murid-murid menginjil dan dikatakan di sana lebih dari 12 orang, ya, karena ke-70 murid itu. Jadi seringkali kita tahunya murid Yesus itu 12. Ternyata murid Yesus itu lebih dari 12. Dan di sana disebutkan 70 murid. Kalau yang 12 itu murid tapi juga dijadikan rasul, ya itu sangat berbeda, ya. Dan saudaraku sekalian, ketika mereka memberitakan Injil dan mendapatkan kemenangan, setan-setan takluk di hadapannya. Setan-setan itu takluk oleh karena demi nama Tuhan Yesus. Di sini sudah langsung terjawab bahwa sebenarnya orang-orang Kristen itu tidak pernah kumpul dengan iblis, tidak pernah kumpul dengan setan, tidak pernah kumpul dengan roh-roh jahat, tapi justru diusir. Bentuknya itu apa? Roh-roh yang sekarang ini bermanifestasi secara lokal, disebut ada Gondoruo, ya, atau Sundel Bolong, atau apa yang namanya yang lain, itu sebenarnya manifestasi dari setan-setan atau roh-roh yang mengikut malaikat, yang mengikuti Lucifer atau iblis. Saudaraku, di sana bahwa hal ini membuktikan juga bahwa murid-murid itu mengatakan menaklukkan kuasa setan-setan atau pengikut iblis, tapi Tuhan Yesus melihat iblisnya, yaitu kepala iblis itu, kepala setan itu justru jatuh dari langit, ya, seperti kilat. Bisa bayangkan saudara, jatuhnya itu tidak pelan, tapi seperti kilat. Jadi itu dahsyat sekali dan itu luar biasa. Tapi kalau saudara melihat dalam Yesaya 14 ayat 12 dalam perjanjian lama itu juga Tuhan jelas bahwa setelah peperangan di surga itu, iblis itu kalah dan kemudian dibuang atau jatuh ke bumi. Dan itu sebenarnya
Yesus tahu setan itu, iblis itu jatuh karena Yesus itu ada di surga pada waktu itu. Dia Yesus itu adalah Allah yang ada di surga. Dan ketika setan itu memberontak dengan malaikat-malaikat yang banyak mengikuti itu, dia tahu persis keadaannya. Dan bersukacitalah kita semua bahwa saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan juga diberi kuasa untuk mengusir, untuk membinasakan kuasa-kuasa roh setan ini. Dikatakan oleh Tuhan Yesus di sana, dikatakan ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu. Ya, Tuhan mengatakan di sana untuk menginjak ular. Jadi menginjak ular itu bukan ada ular lalu kepalanya saudara injak, atau ada kalajengking lalu kalajengkingnya diinjak. Bukan itu maksudnya. Tapi ini adalah roh-roh setan. Ya, roh-roh setan. Tuhan menyebut roh setan ini ada yang seperti ular, ada yang seperti kalajengking, ada yang mungkin juga seperti belut atau bentuk-bentuk yang lain. Dan itu bisa dikalahkan kuasanya oleh karena anak Tuhan itu diberi kuasa oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, Tuhan begitu banyak memberikan sebutan kepada iblis itu. Salah satunya yang disebutkan oleh firman Tuhan itu ular dan kalajengking. Tapi juga di dalam Yohanes 8 ayat 44, ya, Yohanes 8 ayat 44 dikatakan di sana, dia itu bapak segala dusta. Jadi orang-orang yang biasa berdusta pasti bapaknya itu adalah si iblis. Karena iblis itu bapaknya, ya. Jadi dia katakan oleh Tuhan bapaknya segala dusta. Jadi kalau ada orang-orang yang berdusta, pekerjaannya berdusta, pasti itu bapaknya itu adalah iblis. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Karena Tuhan katakanlah ya, dan ya, kalau tidak katakanlah tidak. Dan tidak dikatakan abu-abu, atau abu-abu itu setengah ya dan setengah tidak. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Bahkan dalam Matius 12 ayat 24 di sana, bahwa iblis itu disebut penghulu setan atau rajanya setan. Ya, jadi setan dengan iblis itu sangat berbeda, ya. Kalau iblis itu berarti Lucifer, ketuanya atau penghulunya, sedangkan setan-setan itu adalah pengikutnya atau malaikat-malaikat yang mengikuti Lucifer itu, dan kemudian menjadi roh-roh jahat, roh-roh kegelapan. Itu saudara yang sekalian. Bahkan Tuhan juga dalam Yohanes 8 ayat 44 sana disebutkan, bukan hanya dia bapak segala dusta, tapi dia juga bapak segala pembunuh, ya. Jadi orang yang membunuh manusia itu pasti mengikuti setan. Tidak mungkin mengikuti Tuhan, pasti itu mengikuti setan. Jadi saudaraku sekalian, kalau sudah tahu seperti ini, mengapa Tuhan Yesus itu mati di Bukit Golgota? Apakah Tuhan Yesus itu mengalahkan iblis atau justru iblis yang menang ketika di Bukit Golgota ini? Saudara tahu bahwa setan itu sudah dikalahkan ketika Tuhan akan pelayanan yang pertama kali dengan percobaan di padang belantara, dengan 3 kali percobaan, yaitu melalui tubuhnya, melalui rohnya, melalui jiwanya. Dia diuji atau dicoba oleh setan, tapi pada akhirnya setan itu kalah dan mengundurkan diri. Tapi juga ketika dia pelayanan, Tuhan Yesus juga mengalahkan setan dan penyakit oleh karena pengaruh roh-roh kegelapan. Disebutkan dalam Matius 18 ayat 16 di sana. Dan juga Tuhan Yesus itu memenangkan pertempuran di kayu salib. Mengapa iblis itu bisa dikalahkan oleh
kematian Tuhan Yesus. Sebenarnya di sini letaknya kesombongan iblis. Bukankah iblis itu adalah sok tahu dan dia serba tahu, tapi bukan maha tahu. Ya. Itu yang membedakan. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, sebelum kita ucapkan, sebenarnya iblis tidak tahu. Ya. Tapi oleh karena kita kadang-kadang kita sudah ngomong lebih dahulu, iblis sudah tahu rencana dari awal sampai akhir. Dan oleh sebab itu, ketika Yesus itu mati di bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa manusia, sebenarnya ini kemenangan bagi iblis. Mengapa dia? Karena dia adalah bapak pembunuh, dia adalah bapak segala dusta. Makanya dia tidak mempercayai firman Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah dijelaskan mulai dari Kejadian sampai pada akhirnya itu, bahwa nanti ada anak Allah yang turun ke dunia ini, yang akan mati untuk dosa-dosa manusia, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tapi rupanya setan ini tidak mempercayai itu, karena dia raja pembunuh. Dan masa kalau kita membunuh yaitu anak Allah Yesus Kristus, pasti tidak mungkin bisa menyelamatkan manusia. Karena apa? Karena dia mati. Dan saudaraku sekalian, ketika hari-hari itu Yesus itu mati di bukit Golgota, apa yang terjadi? Wah, iblis senang, ya kan? Pastilah. Karena apa? Karena dia bapak pembunuh. Dia bapak segala pembunuh. Ketika membunuh anak Allah di bukit Golgota, dia senangnya bukan main. Ini sukses. Ya, tapi ternyata apa yang dipikir sukses itu justru merupakan kegagalan total. Kuasa kegelapan itu tidak bisa mengalahkan Yesus Kristus. Mengapa? Saudaraku, kan sudah tahu firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu sudah dikatakan bahwa anak manusia nanti akan dibunuh dan hari yang ketiga bangkit. Ini persoalan bagi iblis. Mana mungkin setelah dibunuh anak manusia itu bangkit? Tidak mungkin. Ya, tapi kenyataannya Yesus Kristus itu mati dan pada hari yang ketiga itu bangkit dari kuburan, kemudian memberitahukan kepada murid-muridnya, dan yang terakhir kepada 500 murid-muridnya. Saudaraku, dari sini iblis itu gagal total rencananya. Karena apa? Melalui kematian Yesus itu justru kuasanya itu menjadi dikalahkan. Kuasanya itu tidak lagi kuat, dan kuasanya itu sudah dihancurkan oleh Tuhan di atas bukit Golgota itu, yang seharusnya sampai hari ini harusnya anak Tuhan itu tidak bisa dikalahkan oleh kuasa-kuasa setan, oleh kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena apa? Tuhan Yesus sudah mengalahkan di bukit Golgota itu. Dengan kematian itu Yesus juga menyelesaikan urusan manusia yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, yaitu manusia itu telah terikat dengan dosa. Karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, dan penyelesaiannya itu tidak bisa dipakai dengan cara-cara ilmu pengetahuan, dengan kemampuan, dengan kekuatan, dengan harta benda, tapi hanya dapat diselesaikan dengan kematian Yesus Kristus di bukit Golgota itu. Untuk apa? Untuk menyelesaikan, menebus dosa asasi itu, yaitu dosa awal, yaitu dosa yang kecenderungan manusia untuk menolak Tuhan itu sudah dikalahkan kuasanya. Sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari iblis. Tapi saudara sekalian, hari-hari ini iblis sedang giat-giatnya untuk menjatuhkan manusia, sedang bekerja keras untuk menipu manusia. Kuasanya tidak ada, tapi dia hanya bisa menakut-nakuti manusia. Tapi sayang sekali, manusia yang ditakut-takuti itu bisa dikalahkan. Ya, kadang-kadang mengapa manusia bisa kalah? Ditakut-takuti oleh iblis. Bukankah Petrus sudah mengatakan lihatlah singa, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi kalau iblis itu
mengaum-ngaum itu seperti singa, sudah menakutkan. Ya, manusia itu serba ketakutan. Kalau di kebun binatang lalu itu ada pagar kelilingnya dan dirantai, manusia masih takut juga. Kalau harimau itu sedang mengaum, ya dia takut. Mengapa takut? Ya sedangkan singanya itu sudah dipagari, sudah dirantai, tapi suaranya saja manusia itu bisa dikalahkan. Nah, ini celakanya. Tapi bagi saudara dan saya yang di dalam Tuhan Yesus itu, kuasa-kuasa ini sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada orang Kristen supaya orang Kristen pun mengalami kemenangan dalam hidupnya. Saudaraku, dikatakan firman Tuhan Lukas 10 ayat 19 tadi bahwa Tuhan memberikan kuasa untuk mengalahkan segala kekuatan dan kuasa kegelapan. Lalu kemudian Yakobus 4 ayat 17, di sana Tuhan memerintahkan kepada kita, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis itu akan lari daripadamu. Jadi kalau ada singa yang mengaum, jangan kita yang lari, ya. Tapi kalau ada singa yang mengaum, iblis itu yang mengaum, justru kita harus melawan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, apakah saya punya pengalaman seperti ini? Kami seringkali punya pengalaman yang seperti itu ketika kami sedang pelayanan. Saudaraku sekalian, mengapa juga anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu harus menang dari kuasa-kuasa kegelapan itu? Di dalam Yohanes 1 ayat yang pasal yang keempat, ya, saya bacakan supaya jelas firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi bayangkan bahwa kita ini bisa mengalahkan nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu, kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena apa? Di dalam hati kita, di dalam hidup kita ini ada roh yang lebih besar daripada segala roh yang di dunia ini. Roh itu apa? Yaitu roh Tuhan, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Saudaraku sekalian, suatu saat saya di STDNI, Sekolah Tinggi Teologi Nazaret Indonesia, saya punya pengalaman yang unik ketika saya ngomong-ngomong di gedung sosial di belakang itu ada pohon mangga yang besar, dan hari itu sudah mulai malam, dan kita ngomong-ngomong di sana dengan membicarakan kuasa-kuasa kegelapan dan bicara tentang iman. Tapi mendadak kami mengatakan merasa ada sesuatu di pohon itu, dan kami langsung berteriak, dalam nama Tuhan Yesus, hei roh kegelapan, engkau pergi. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, sepertinya gak ada masalah dengan perkataan saya, dan sepertinya tidak ada terjadi apa-apa. Tapi mendadak itu ada cabang dari pohon mangga itu langsung jatuh, langsung jatuh di depan kami. Dan kemudian ada yang mengatakan, apa ini? Ada yang mengatakan, kita kan sudah musik tadi, ya. Tapi itu tidak masuk akal. Mengapa pohon mangga yang besar itu bisa patah dan jatuh di depan kita? Kalau tidak ada sesuatu hal, pasti ada roh kegelapan di situ yang kita usir dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa itu. Oleh sebab itu, dari firman Tuhan yang kita beritakan ini, Yesus itu tidak pernah berkumpul dengan jin. Yesus itu tidak pernah berkumpul dengan setan.
tapi Yesus justru mengusir setan itu. Justru Yesus itu mengusir iblis itu supaya tidak mengganggu manusia dengan kuasanya yang sudah dihancurkan itu. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini bukankah dihembuskan tentang kekhawatiran, tentang ketakutan, yang kadang-kala ketakutan itu lebih tinggi daripada kekuatan kita. Saudaraku, dalam menghadapi yang seperti itu harusnya kita melawan dan kita berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu menolong dan menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya demikianlah firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita, dan firman Tuhan itu mendorong kita supaya kita tetap memegang firman Tuhan sampai pada akhirnya. Karena firman Tuhan ini sudah menolong dan memberkati saudara. Saudara sekalian merupakan sungguh berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan itu mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Dan dia itu sudah mati di Bukit Golgota itu dengan kuasanya yang luar biasa. Kuasa kegelapan itu sudah dikalahkan, kuasa setan itu sudah dikalahkan. Tinggal saudara mau mengambil kuasa itu, tinggal menggunakan kuasa itu, dan kita mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.